Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 Juli 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, masyarakat Negeri Suli tagih bantuan dana gempa 10 juta per rumah tak kunjung cair, curiga dikorupsi. Masyarakat Negeri Suli, Maluku Tengah menagih dana bantuan gempa yang tak kunjung dicairkan. Saniri Negeri Suli Yohanes Wailisapi mempertanyakan kejelasan bantuan dana gempa senilai 10 juta rupiah per rumah tersebut. Pasalnya, kata dia, korban gempa 2019 lalu sudah menanti bantuan yang dijanjikan. Namun hingga saat ini, dana tak kunjung didapat meski para korban sudah memegang buku tabungan sebagai bukti dari penerima manfaat bantuan. Adapun kata dia, total ada 1.258 masyarakat yang belum menerima bantuan padahal sudah mengantongi buku tabungan. Dia meminta pemerintah dan pihak bank harusnya hadir dan menjelaskan bagaimana solusi untuk permasalahan tersebut. Karena menurutnya meskipun kerusakannya masuk kategori ringan, namun masyarakat tentu takut sewaktu-waktu bencana gempa terjadi lagi akan menyebabkan kerusakan makin parah. Bayangkan saja, kata dia, jika 10 juta saja dikali 1.000 rumah warga, totalnya mencapai miliaran. Ia berharap dana tersebut tidak disalahgunakan dan segera diberikan ke masyarakat. Ini yang pertama itu adalah gempa yang mereka alami, kemudian sudah didaftar oleh pemerintah daerah lewat BPD, kemudian sudah dibuat buku bank dan dijanji untuk nanti akan ditransfer lewat buku bank itu sebesar 10 juta. Tapi dari 2000 sampai hari ini tidak pernah ada. Setelah mereka juga cek ke bank, rekeningnya kosong. Seperti itu. Oleh sebab itu, keluhan masyarakat ini disampaikan lewat saya, Yohanes Waisapi, untuk bisa diperhatikan oleh bapak-bapak pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Nah, kalau ini dana pemerintah yang sudah diturunkan, nah ini kenapa tidak sampai ke masyarakat? Ini ada apa? Oleh sebab itu ya, saya juga minta untuk Kejaksaan maupun Polda Maluku bisa menelusuri, ya, dana ini sebenarnya kemana? Dana ini besar betul sudah disampaikan ke pemerintah daerah itu, dia tersimpan di mana sebenarnya? Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Makin runyam ahli hukum sebut kerjasama BPT dan Pemprov Maluku cacat hukum. Perjanjian kerjasama antar pemerintah Provinsi Maluku dan PT Bumi Perkasa Timur atau BPT terkait pengelolaan Pasar Mardika dipastikan cacat hukum. Kepastian itu dikatakan ahli hukum administrasi negeri Universitas Patimura Ambon, Sherlock Lekipio, saat rapat dengar pendapat antara Pansus Pasar Mardika DPRD Maluku dengan sejumlah ahli hukum di ruang rapat Badan Musyawarah Selasa 25 Juli 2023 sore. Lekipio menyatakan secara administratif, perjanjian antar PT BPT dan Pemprov tak melewati tahapan sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2020. Di mana sebelum melakukan perjanjian harus ada persetujuan dari pihak DPRD. Namun Pemprov Maluku tak melakukan hal itu. Lanjut Lekipio menjelaskannya PT BPT hanya mempunyai kewenangan terhadap 140 ruko, bukan seluruh lahan Pemprov Maluku di Pasar Mardika. Selain itu, dia pun mempertanyakan kelanjutan kerjasama tersebut. Pasalnya total ruko yang dimiliki Pemprov sebanyak 260 ruko, namun hanya 140 yang masuk dalam kerjasama. Sisanya masih dalam sengketa hukum di pengadilan. Sementara itu, untuk pembatalan kerjasama antar PT BPT dan Pemprov hanya bisa melalui pengadilan. Untuk itu, Tribuners, Lekipio berharap ada kejelasan arah dari Pansus Pasar Mardika DPRD Maluku ini. Pasal 34. Sebelum pasal 34 kan pasal 28. Pasal 28 itu syaratnya harus terpenuhi karena
diresmikan. Pembatalan perjanjian itu hanya bisa dilakukan melalui penyelesaian melalui pengadilan negeri. Itu kalau aspek hukum dilihat dari dokumen akta notarisnya. Perjanjian berdasarkan akta notaris, di dalam akta notaris diatur bagaimana kalau perjanjian batal. Batalnya melalui pengadilan negeri. Kira gitu. Nah, sementara secara administratif sebelum masuk ke perjanjian sebagaimana diatur dalam akta notaris ini ada tahapan yang tidak dilewati melalui Permendagri 2020, di mana seluruh dokumen ini harus dibahas bersama pemerkasa, pemerintah daerah, pihak ketiga dengan DPRD. Karena dalam Permendagri jelas harus mendapatkan persetujuan DPRD. Kenapa? Karena dia harus dilewati pasal-pasal ini. Ternyata kan karena tahapannya tidak dilewati, ternyata masih jadi persoalan. Soal misalnya tafsir dari pasal 1 ayat huruf A. Apakah BTP menguasai areal 600 apakah BTP menguasai areal 60.660 atau hanya terbatas pada 140? Kenapa? Nah, pansus sendiri bingung. Karena tahapan itu dilewati. Nah, itu secara masih harusnya itu catat itu. Kira begitu tafsirnya. Dan kalau soal pembatalan, kalau ikut rujukan, karena ini sudah dituangkan dalam perjanjian yang ada pada akta notaris, maka sesuai dengan akta perjanjian dalam notaris, akta notaris harus dibatalkan melalui pengadilan negeri. Nah, setelah itu kita juga mesti butuh arah pansus ini kemana? Bahwa pemerintah menguasai 60.690 meter persegi. Area itu selesai itu dari pemerintah. Kemudian ada pembatasan terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian. Tegas perjanjian ini mengatakan ini kita baca dalam satu kesatuan. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners, momen Hari Anak bersama artis Cinta Laura, guru hingga siswa di Masohi antri bersuah foto. Kehadiran artis Cinta Laura di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sontak menarik perhatian guru dan siswa yang hadir di lokasi puncak peringatan Hari Anak Nasional di Baileo Insinyur Soekarno Pandopo Bupati Rabu 26 Juli 2023. Kehadiran Cinta menarik perhatian tamu undangan yang hadir saat itu, terutama guru dan siswa sekolah SMP maupun SMA yang hadir. Pantauan tribunambon.com di lokasi usai memberikan materi Meet and Learn tentang stop bullying dan pelecehan seksual terhadap anak. Ramai-ramai siswa dan guru pendamping mengantri untuk bersuah foto dengan sang artis berdarah Indonesia Jerman itu. Artis kelahiran Jerman 1993 itu pun melayani satu persatu sekolah secara bergantian untuk bersuah foto. Para siswa dan guru pun tampak riang dan antusias mengakibatkan momen bersama sang idola. Diketahui bahwa kehadiran Cinta Laura diundang pengurus tim penggerak PKK Maluku Tengah untuk mengisi acara Meet and Learn pada momentum Hari Anak Nasional ke-39 tahun 2023 di Kota Masohi. Tribuners, ini yang disampaikan Cinta Laura saat bertemu ratusan pelajar Masohi di momen Hari Anak Nasional. Tanggal 23 Juli menjadi tanggal puncak Hari Anak Nasional ke-39 tahun. Merayakan momen itu, pengurus tim penggerak PKK Maluku Tengah menggelar Meet and Learn with Cinta Laura, artis sekaligus duta anti kekerasan terhadap anak. Artis berdarah campuran Indonesia Jerman itu diundang untuk mengisi materi tentang stop bullying dan pelecehan seksual terhadap anak di Baileo Insinyur Soekarno Pandopo Bupati Kota Masohi Rabu 26 Juli 2023.
Kepada ratusan siswa-siswi SMP dan SMA di momen tersebut, Cinta memperkenalkan dirinya sebagai duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional yang ke-39 tahun. Menurut Cinta, belajar itu penting, karena itu tuntutlah ilmu setinggi mungkin dan harus semangat dalam meraih mimpi. Cinta juga mengingatkan para pelajar di Bumi Pamahanusa agar jangan lupa untuk rajin beribadah. Dia mengingatkan para siswa harus pandai menyaring informasi dari media sosial. Jangan sembarangan memotret orang dan menyebarluaskan orang lain apalagi dengan niat membuli dan lain sebagainya. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 Juli 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.